keanekaragaman hewan 2 dengan beranggotakan saya sendiri, Nur Hasanah dengan NIM 12420600064. Saya Saskia Apriliani Arifin dengan NIM 12420600070. Dan saya Alia Rizky Ramadhani dengan NIM 12420600061. Saya Erhana Fauzia Ridwan dengan NIM 12420600059. Pada video kali ini, kami di sini akan menyampaikan mengenai hewan endemik Indonesia yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat ini keberadaannya itu sudah terancam punah. Hewan itu ialah orang utan. Orang utan adalah salah satu primata yang cerdas dan mereka hidup di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Namun saat ini orang utan terancam punah karena terjadinya kerusakan hutan, terjadinya pencemaran liar dan pengurangan habitat. Oleh karena itu kita harus menjaganya. Melalui video ini, kami akan menjelaskan tentang karakteristik orang utan, habitat orang utan, penyebab orang utan terancam punah, hingga upaya pelestarian yang dapat dilakukan agar satwa ini tidak terancam punah. Kami berharap pembahasan ini dapat menambah wawasan sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap hewan endemik Indonesia. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Orang utan adalah salah satu primata terbesar yang kebanyakan menghabiskan hidupnya di atas pepohonan. Secara klasifikasi, orang utan termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primates, famili Hominidae, dan genus Pongo. Hewan ini dikenal sebagai salah satu kerabat terdekat manusia yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Secara fisik, orang utan memiliki ciri khas berupa lengan yang sangat panjang dengan rentang mencapai hingga 2 meter. Tubuhnya ditutupi rambut lebat berwarna coklat kemerahan, serta memiliki sorot mata yang tenang namun tampak terlihat cerdas. Orang utan juga memiliki 32 gigi sama seperti manusia. Namun, ukuran dan kekuatan giginya jauh lebih besar karena dirancang untuk mengunyah berbagai makanan berserat tinggi. Sebagian besar hidup orang utan dihabiskan di atap kanopi pohon. Bagi mereka, kanopi pohon bukan hanya tempat tinggal saja, tetapi juga menjadi jalur perjalanan sekaligus lokasi utama untuk mencari makanan. Orang utan merupakan hewan omnivora yang memakan berbagai jenis makanan yang tersedia di hutan, mulai dari buah-buahan, daun, biji-bijian, kulit kayu, hingga serangga. Saat hujan turun, orang utan sering memanfaatkan daun-daun besar sebagai pelindung dirinya dari air hujan. Perilaku ini menunjukkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menjelang malam, orang utan akan membangun sarang baru dari ranting dan daun-daun yang disusun dengan sangat kokoh. Sarang ini digunakan sebagai tempat beristirahat dan tidur. Kemampuan mereka dalam merancang sarang menunjukkan tingkat kecerdasan dan keterampilan yang luar biasa. Sesuai dengan daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature, ketiga spesies orang utan diklasifikasikan dalam status critically endangered atau sangat terancam punah yang termasuk ke dalam kategori paling kritis sebelum kepunahan total. Orang utan tapanuli yang baru diidentifikasi secara ilmiah pada tahun 2017 merupakan primata paling terancam punah di dunia dengan populasi kurang dari 800 individu dan risiko kepunahan tercepat yang tercatat. Perbandingan populasi orang utan Kalimantan menunjukkan penurunan drastis dari 288.500 individu pada tahun 1973 menjadi 57.350 individu saat ini, yang berarti penurunannya mencapai 80% dalam waktu kurang dari 50 tahun. Orang utan bukan sekadar penghuni hutan, mereka merupakan spesies kunci yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem hutan tropis Indonesia.
Selanjutnya ialah ancaman ekologis orangutan. Ancaman terbesar bagi orangutan adalah hilangnya habitat hutan tropis. Banyak kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pembangunan jalan, maupun pemukiman. Akibatnya, habitat orangutan semakin sempit dan terfragmentasi. Ketika habitatnya rusak, orangutan kesulitan mencari makanan dan tempat tinggal. Hal ini sering menyebabkan konflik antara manusia dan orangutan. Tidak sedikit orangutan yang dianggap hama karena memasuki area perkebunan warga. Selain deforestasi, kebakaran hutan juga menjadi ancaman serius. Kebakaran menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas dan memusnahkan sumber makanan orangutan. Asap dari kebakaran hutan juga berdampak buruk terhadap kesehatan satwa maupun manusia. Ancaman lainnya adalah perburuan dan perdagangan ilegal. Bayi orangutan sering diperjualbelikan secara ilegal sebagai hewan peliharaan. Untuk mengambil bayi orangutan, pemburu biasanya membunuh induknya terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan populasi orangutan terus menurun. Semua ancaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan orangutan sangat bergantung pada kondisi hutan tropis Indonesia. Selanjutnya, untuk menjaga kelestarian orangutan, berbagai upaya konservasi terus dilakukan oleh pemerintah, organisasi lingkungan, serta masyarakat. Salah satu upaya yang banyak dilakukan adalah penyelamatan orangutan yang menjadi korban perdagangan ilegal, kehilangan habitat, atau konflik dengan manusia. Orangutan yang berhasil diselamatkan kemudian dibawa ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan, kesehatan, dan pemulihan perilaku sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya. Di pusat rehabilitasi inilah orangutan dilatih berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di alam liar, seperti memanjat pohon, mencari makan, membuat sarang, dan mengenali lingkungan hutan. Setelah dinilai mampu hidup mandiri, orangutan akan dilepasliarkan kembali ke kawasan hutan yang aman dan sesuai dengan habitatnya. Selain rehabilitasi dan pelepasliaran, para peneliti juga melakukan pengamatan populasi orangutan menggunakan berbagai teknologi modern seperti GPS, kamera jebak, dan pemetaan habitat. Perlindungan kawasan hutan konservasi juga menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian orangutan. Hutan merupakan tempat hidup utama orangutan, sehingga menjaga hutan dari penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan menjadi langkah yang sangat penting. Tidak hanya melalui pendekatan sains, konservasi orangutan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat. Berbagai organisasi lingkungan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga hutan dan melindungi satwa liar. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan ancaman seperti perburuan, perdagangan satwa ilegal, dan perusakan habitat dapat berkurang. Ketika kita menjaga orangutan, sesungguhnya kita juga sedang menjaga hutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan menjaga masa depan bumi kita bersama.